kan ada pohon keramat, ada kadang kan di rumah pun juga kadang di dunia di rumah kosong kan juga ada pohon juga ya. Apakah benar nggak sih Ki, pohon itu adalah sebuah media tempat makhluk halus yang seperti orang banyak bilang ya, orang percaya? Emang benar ya Ki? Salam supranatural, namaste, saya Ki Yudi, konsultan supranatural. Mengenai pohon yang dijadiin tempat bagi makhluk halus, sebenarnya pohon ini bisa menjadi rumah dia. Jadi banyak faktor supranatural itu majemuk. Begitu pohonnya ditebang, dikena badai tumbang, dia sedih, nangis, nyari tempat baru lagi gitu, nyari rumah baru lagi. Jadi nggak sembarang pohon sebenarnya buat rumah dia ini. Pohon-pohon yang udah tua, yang rimbun, yang mengandung unsur nyaman di ini. Mereka juga sama dengan manusia sebenarnya. Komunitas mereka lebih banyak dibanding manusia. Ini apakah pohon hanya pohon-pohon keramat, pohon-pohon yang dikeramatkan saja, atau memang ada ketentuan khusus sih bagi makhluk halus nih untuk menempati sebuah pohon gitu? Pohon-pohon yang dikeramatkan ini mungkin dari zaman dulu atau mungkin dari para wali sengaja menanam. Nah itu dia mengandung karoma. Pohon-pohon ini mengandung karoma, bisa sebagai punden, bisa sebagai paku bumi pohon-pohon ini. Intinya mencegah di sekeliling pohon ini agar tidak terjadi bencana gitu. Tanahnya nggak bergeser, kena gempa masih kuat gitu. Kriteria apa pohon yang ditempatin untuk makhluk halus ini? Pohon yang udah tua, ada unsurnya nyaman, kayak pohon beringin rata-rata itu. Pohon jati atau pohon-pohon penghias tapi yang nggak mudah tumbang, itu aja sih sebenarnya. Nah, untuk memindahkannya ini butuh nego, butuh ngobrol gitu, diskusi istilahnya, ngobrol bareng, kamu aku pindah, aku cariin tempat baru gitu ya, istilahnya begitu tuh. Baik, berarti ini apakah untuk perjanjian untuk memindahkan makhluk halus ini, apakah butuh perjanjian khusus atau kita harus nuruti permintaan khusus, atau kita harus nanya dulu nih, aku maunya tempatnya yang seperti ini kayak gitu, atau gimana sih Ki, bisa tolong dijelaskan? Dalam supranatural untuk memindahkan pohon ini kita perlu nego gitu, halus gitu. Kamu aku pindahin, sama kayak kita ngobrol lah, kayak kita mau ngusir kontrakan yang ditempatin oleh orang lain gitu. Kamu aku pindahin ya, kamu mau pindah syaratnya apa, seperti itu aja, kita dengan cara halus gitu. Bisa kita sembelihin hewan atau tumpeng atau apa, atau kalau bagus lagi ya udah nggak pakai syarat apa-apa, asal digendong. Biasanya dalam supranatural ya udah kamu aku gendong duduk ke tempat baru ini, gini kamu nyaman di sini, nggak akan diusir orang, nggak akan diganggu oleh komunitas lalu lalang kendaraan. Biasanya dia sukanya kayak gitu tuh. Tempat dia ya misalkan jenis-jenis kuntilanak ya, dia suka buat main, buat terbang dari pohon ke pohon. Nah, kami tanya mereka itu. Baik, kan apakah pohon-pohon yang bisa dibilang sebuah media untuk makhluk halus ini hanya pohon yang berada di rumah kosong, atau memang bisa mendiami di pohon keramat aja gitu Pak? Kan kadang kayak gini ya, kadang ada sebuah rumah yang kosong, terus ada pohon yang besar, terus ingin ditebang, itu sebenarnya bahaya nggak sih buat penghuni baru misalkan seperti itu? Jadi tergantung jenis makhluknya ini, dimana dia mau berdiam diri di pohon. Ada yang di tengah mall, ada yang terserah-serah dia gitu, suka-suka dia gitu. Ada makhluk yang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran malah dia seneng, malah dia lebih fasih, malah dia ikut mendirikan. Ada orang sholat dia juga ikut amin, seneng dia. Jadi sebenarnya makhluk ini adalah tergantung kepada penghuni rumahnya biasanya. Kalau penghuni rumahnya alim, anteng,
teorinya makhluk ini juga seorang yang alim, anteng gitu, dengerin ayat-ayat Al-Quran malah seneng gitu. Nah, yang nggak bagusnya itu makhluk yang suka dengan kondisi rumah yang kacau, membuat panas situasi rumah, bikin berantem. Ada bahayanya nggak sih buat seseorang nih yang menebang pohon yang notabene kan kadang kita manusia yang tidak tahu ya itu pohon berisi atau tidak gitu. Ada bahayanya nggak sih bagi yang penebang ini atau yang niat untuk nebang ini? Untuk menebang pohon yang ada isinya harus ada sopan santunnya. Intinya kita harus izin dulu, serahkan ke ahlinya gitu ya, misalkan ustadz, kiai atau yang ahli doa gitu. Nggak sembarangan asal tebang. Kami pernah melihat langsung kejadian pohon ditebang itu keluar darah. Itu bahayanya, membahayakan penebang itu, bisa nyawa taruhannya. Ada lagi, ini di rumah kami ada pohon randu gede puluhan tahun ditebang. Ini kejadian, insya Allah benar. Jadi anehnya setelah nebang pohon itu, beliau mempunyai anak, anaknya cacat semua. Ya entah karena pohon atau apa, itu konsekuensi dari nebang pohon yang nggak ada unggah-ungguhnya, nggak ada sopan santunnya, nggak ada permisinya itu. Baik, berarti bisa dibilang kita pun harus hati-hati ya Ki ya untuk menebang atau kita ingin membangun sebuah apa ya, bisa dibilang bangunan, apabila itu ada terdapat pohon berarti kita harus pakai kata permisi seperti itu ya Ki ya. Iya. Baik. Wah. Jadi apa ya, kita telusurin dulu aura dari pohon-pohon keramat ini. Bahayanya ada pohon keramat yang emang para wali dulu yang nancepin sebagai simbol, sebagai paku bumi agar tempat itu tidak terjadi bencana. Nah rata-rata kalau wali cincin-cincinnya adalah cincin sosok Islam wali gitu. Nah kita permisi dengan sopan, dengan halus gitu. Nanti cara pengusirannya agak di luar logika, nanti kebalikannya gitu. Baik. Kayak kan ada beberapa yang diyakini bahwa ada di beberapa mall besar, bisa dibilang seperti itu, terdapat sebuah pohon yang dimana sudah dibilang sudah ribuan tahun atau bahkan konon katanya sebelum pembangunan sebuah mall tersebut sudah coba untuk ditebang, tapi sampai sekarang tuh masih berdiri kokoh. Itu termasuk ada nilai mistisnya tidak sih Ki? Untuk pohon yang di tengah mall kami harus melihat langsung, ini kami nggak berani ngomong. Ada pohon yang menjadikan portal petunjuk zaman keemasan, misalkan zaman keemasan Mataram, zaman keemasan itu ada portalnya. Mereka ada di situ, ada yang masih dihormatin oleh rakyat sekarang dengan sajen, dengan apa gitu. Sajen adalah local wisdom, kearifan lokal. Nah itu sebenarnya secara teorinya itu. Jadi kita harus melihat dulu nih, apa ini pohon ini, atau mungkin kontrak dari yang punya mall mungkin. Kamu boleh bikin mall asal tidak mengganggu dengan pohon ini sepertinya. Berarti tidak hanya di mall ya, dimanapun kita berada, apabila kita mau menebang pohon berarti kita harus meminta izin dengan yang ada. Iya. Jadi ada makam keramat itu sampai pohon-pohonnya nggak bisa ditebang gitu. Kami pernah dapat job tapi ya itulah. Jadi yang di makam keramat itu adalah sosok para wali, sosok sesepuh, sosok jawara. Ada sopan satunya, ada penggantinya, kompensasinya ini. Bisa berupa hewan atau apa gitu. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam. Silakan subscribe, like, thank, share. Salam, salam, salam.